Halo, halo. Selamat kembali lagi di podcast Nerds After Work dan gua sama Ojan di sini mau mengucapkan juga Happy New Year kepada semuanya nih. Yang udah istirahat ya. Iya, udah Happy New Year. Istirahat apa dulu nih? Ya dapat libur lah lu pada. Gue sih libur, lo aja. Apa iya sih. Gua aja meliburkan diri ini statusnya. Gue bang libur, speak for yourself loh. Gua meliburkan diri. Gua doang emang Iya, yang tertindas. ya, tapi Happy New Year. Ini kita speaking dari tahun lalu sih lo ya, karena pas record ini kita pas sebelum New Year gitu. Tapi bagi yang mendengarkan ini harusnya sudah di tahun 2024, so kalian ini pesan kita dari masa lalu ke masa depan. Dan ya, walaupun harusnya tahun baru melihat ke depan, gua sama Ojan agak backward sih. Kita malah melihat ke belakang. Jadi hari ini kita podcast mau ngebahas dan nge-review untuk tahun 2023 gitu loh. Jadi adanya karena gue dan Ojan kebiasaannya merenung sih kita. Tidak optimis, tidak Kita melihat kita ke depan. kita ini introspeksi diri biasanya kita Ya. bermuhasabah gitu loh kalau misalnya Ah, tahun baru di masjid gitu kan. Kita oh kita lo. kita nggak ini, kita nggak main kembang api gitu kan. Kita nggak bakar-bakaran, kita nggak minum. Oh yakin. Gak ada conventional behind the scene nih kalau Ojan ada kejahatan, banyak kejahatan. Tapi itu behind the scene. Astagfirullahaladzim. Itu behind the scene. Kalau kapan-kapan nanti ada cerita behind the scene. Buset. Ya, ya. Tapi ya paling nggak kalau lu personal dulu nih Jan, gimana nih 2023 lo ya? Tentu kita reviewnya sih nanti akan ngebahas di animenya dulu, tapi 2023 bagaimana hidup lo nih? Makin cerah, makin suram? Ya makin cerah lah. Nah, untunglah makin cerah ya. Jadi sudah kita bener-bener menutup buku pandemi dan gue sih ngerasa ini tahun pertama gue akhirnya banyak keluar lagi sih karena gue Iya. tahun lalu secara Tahun teknis sudah banyak keluar tahun tapi kayak pertama gue curhat dikit. Tahun pertama gue naik gaji lagi. amin. Kemarin Amin, gue akhirnya amin. udah naik. Pas gue anjir naik gaji. Amin, amin. Gue doain lagi tengah tahun sama akhir tahun naik lagi. Gue juga, tapi cuma untuk menutup inflasi. Ya nggak apa-apa lah, udah. Apa? tapi kalau untuk Bersyukur aja. tapi kalau itu untuk yang kehidupan pribadi kita ya. Tapi kalau dari lo gimana Kevin? Untuk anime setahun setahun ke belakang ini gimana di 2023 ini? Wah, kalau gue sih, hmm, jujur kalau gue sih kayak banyak yang gue suka juga sih kayak tahun ini lumayan banyak yang ya klasik-klasik karena banyak anime yang tadinya menurut gue kayak bakal jarang diadaptasi yang diadaptasi, terutama manga-manga favorit gue yang beberapa jadul yang nanti gue pas ngebahas Iya. di anime of the year pilihan gue ya, kayak itu banyak diadaptasi di tahun ini. So ini sih kalau untuk personally ke gue lumayan oke. Tapi juga ada banyak franchise lama kembali yang gue agak khawatir bagaimana perkembangannya dan tentu juga yang nanti kita bahas. Gue agak mixed feeling jujur dengan kayak sekarang anime sama Hollywood tuh kayak makin banyak crossover gitu loh. Kayak ya tentu nanti kita ngebahas kayak dengan One Piece dan live action, tapi kayak di situ gue agak mixed feeling sih di situ kayak apa. Walaupun gue nggak total anti, tapi gue agak mixed feeling di situ. Cuma ya kalau personally lumayan banyak sih anime yang gue suka di tahun ini yang apa preferensi gue banyak yang menyentuh gitu lah. Kalau lo sendiri gimana nih? Gua Hmm. setelah gue lihat ke belakang kemarin, ternyata gue di tahun 2023 ini nggak ada apa ya, bukan nggak ada yang satu anime yang bener-bener wah banget. Oke lah, untuk mungkin ada berita-berita yang behind the scene animenya yang kayak menarik. Cuman kalau kayak anime secara animenya itu kayak apa ya, kayak nggak ada yang satu yang bener-bener greget banget gitu loh. Kayak oh iya gue nonton ini karena gue emang udah suka udah kayak gitu, tapi nggak kayak ada yang kayak wah gila gue harus nonton ini nih, gila gue demen banget ini sama ini. Cuman kayak oh ya ini menarik, gue nanti nonton lah.
Dan makanya jangan Uma Musume semua aja. Karena gue tahu yang tes lo. Oke. Ya tapi ya itu ya nanti kita ngebahas bareng lebih dalam lagi. Cuma ya ini ada beberapa topik sih yang mau gue ngebahas di tahun ini yang ya event-event yang apa lumayan lah di 2023 menurut gue di industri anime cukup menarik kita look back gitu ya mau kita bahas juga yang ya sebelumnya juga udah pernah kita bahas mungkin sepanjang tahun ini tapi sekarang di akhir tahun bisa sekalian update perkembangannya gimana yang sudah agak jauh dari pas beritanya ngedrop dan mungkin gue langsung mau masuk yang topik pertama kita untuk podcast ini yaitu nah ini lumayan tahun yang agak historis juga sih ya Jan karena ya nggak cuma sekali tapi 2 kali ini tahun dimana Full Metal Alchemist Brotherhood itu dia didorong turun dari posisi nomor 1 pada My Anime List. Jadi FMA ya itu sudah bertahun-tahun dia sebagai king. Sekarang pertama sama Oshinoko dulu tentu dia dengan lewat 1 episode saja sama Oshinoko itu bisa kegeser. Yang tentu sih itu aja tadinya gue pikir udah hebat gitu. Tapi gue tahu emang bener seiring review masuk pasti Oshinoko akan turun-turun gitu ya. Dan memang turun sekarang sih nggak rendah kayak masih posisi nomor 7 Oshinoko gitu kalau nggak salah pada saat ini recording. Tapi FMA tentu kembali dengan king gitu lagi. Cuma dekat ke akhir tahun nih tiba-tiba muncullah si Sosono Frieren dan nah sekarang ini paling nggak pas gue saat recording Frieren tadinya reviewnya pelan-pelan dia naik-naik tapi seiring season berlanjut malah gue lihat kebalikan FMA kedorongnya tuh kayak di tengah season dan habis itu kedorong dan sampai sekarang dia belum naik lagi kembali ke posisi 1. Gue nggak tahu sih. Iya, paling nggak di akhir tahun ini dia masih di posisi nomor 2 FMA dan sekarang Sosono Frieren masih di nomor 1. Kaget gue karena maksudnya kan ini dari sisi gue dulu ya maksudnya gue ini kalau kayak tadi kalau untuk Oshinoko itu ngedorong FMA gitu gue nggak kaget sih gitu loh karena ya you know lah episode 1-nya Oshinoko kayak gimana dan itu sangat-sangat bombastis gitu kan dan makin ke belakang makin turun ya gue juga nggak kaget lah gitu apalagi dengan ya you know fansnya FMA kayak gimana. Yes. Militan banget kan. Iya. Nah itu gue jujur yang satu tadi Sosono Frieren itu gue agak kaget sih dia bisa nyeret turun FMA juga dan bisa bertahan gitu loh. Makanya tadi pas lo bilang makin kesini itu si FMA belum bisa ngebalikin posisinya ke peringkat 1 lagi itu gue agak kaget sih karena ya berarti kan termasuk solid lah Frieren dan emang gue ngeliat gue belum nonton full ya untuk Frieren gue ngeliatnya short gitu aja itu untuk kualitas animasinya emang bagus sih termasuk smooth stabil lah. Iya, gue sih nggak nyangka karena jujur pribadi gue bikin sendiri video tentang Frieren ya karena emang gue sih ngefans sama manganya ya jadi ini manga yang emang gue looking forward tahun ini pas gue denger diadaptasi itu kayak gue nunggu banget nih sih tapi kayak gue mikir tuh manga yang cuma appeal ke tipe orang kayak gue gitu loh kayak yang manga ceritanya slow yang lebih kayak introspeksi yang lebih ke atmosfer gitu loh yang vibe-nya lebih chill sama santai gitu loh gue pikir kayak kalau di mainstream paling sih enggak tapi kayak gue juga nggak ngarep gitu loh dia nomor 1 kayak yang penting gue kalau bisa nonton ini dengan musik background yang bagus masuk 10 besar aja udah bagus gitu kan kayak gue bahkan tadinya nggak ngarep kayak gitu loh gue mikirnya paling lo enjoy gitu kan ya paling gue ngarep kayak selevel Violet Evergarden atau gimana gitu loh kayak ya ada enjoyernya tapi kayak nggak bukan mainstream gitu loh bukan makanya yang bombastis banget lah gitu kan makanya kayak Frieren tiba-tiba nge-blow up tuh gue juga kayak oh my god ini kayak dan dia bisa nutup tahun paling nggak dia bisa bilang lah dia nutup tahun 2023 Sosono Frieren nomor 1 karena ya gue nggak tahu di Januari ya tapi kayak paling nggak sejauh ini di akhir 2023 tapi dia nutup. Kalau prediksi lo gimana untuk paling nggak sampai kan bentar lagi kan seasonnya kelar juga kan nah itu dia bakal bertahan apa enggak Sosono Frieren? Jujur nah ini karena Sosono Frieren gue suka lagi kayak ini kelihatan banget sih Madhouse budgetnya tuh ada buat ini karena
dia bahkan nggak ada break antara kur loh. Jadi dia kur 1 sama kur 2 langsung lanjut. Jadi depan tuh dia langsung lanjut kur sampai episode 23 apa 24 gitu lah. Jadi dia nggak ada break abis 12 episode gitu ya. Di episode satunya aja langsung 4 episode awal langsung ditayangin simulcast gitu loh. Jadi dia Anjay. tuh bener-bener nggak pelit episode ini. Dan dia lanjut. Kalau gue di manganya ini salah satu arc favorit gue di manganya jujur. Makanya gue kalau ditanya apa bisa naik, menurut gue sih bisa sampai itu. Cuma gue sih nggak kaget kalau kalah dari FMA pun, karena ini pun udah ngelebihin ekspektasi gue ya. Untuk alasan simple, karena FMA tuh paling nggak udah selesai ceritanya. Kayak Fullmetal Alchemist tuh ceritanya udah selesai, dia udah dari awal sampai endingnya juga lumayan, yang menurut gue tuh buat manga sama anime tuh jarang banget gitu loh. Karena menurut gue banyak banget manga atau anime tuh sebagus-bagusnya apapun, banyak banget anime yang gue tahu tuh kayak ending akhirnya tuh orang tuh kayak agak kontroversi gitu loh. Kayak bahkan Kimetsu no Yaiba aja ya, Demon Slayer, yang orang nggak hype banget, arc belakangnya tuh udah mulai banyak kritik gitu loh. Orang banyak yang bilang kayak, oh ceritanya dicepetin atau apa gitu loh. Kayak itu tuh menurut gue udah sering banget terjadi kayak gitu. Kayak FMA tuh menurut gue kenapa dia kuat banget, karena dari chapter awal sampai chapter akhir tuh ceritanya tuh solid, stabil banget kualitasnya gitu loh. Jadi ngalahin itu tuh menurut gue tuh kayak susah banget. Dan gue nggak bisa bilang apa Frieren bisa ngalahin atau enggak, karena ya manganya pun Frieren belum selesai manganya sampai sekarang. Jadi gue nggak bisa kasih judgement di situ gitu sih. Kayak makanya kalau dia kalah sih gue ya gue sih nggak kaget situ sih, karena menurut gue FMA gue masih harus kasih salut atau respect, kayak dia bisa dari awal sampai akhir ceritanya solid gitu loh. Dengan satu fakta itu aja tuh kayak menurut gue ya susah sih lu ngalahin dengan satu fakta gitu. Ya itu yang, tapi tentu yang mengenai My Anime List ya. Ya gue sih jelas ini akan monitor di sini, tapi nah mungkin itu tadi yang freelance ya. Gue pengen ngomong tapi juga yang untuk Oshinoko sih ya Jan. Kayak mungkin Oshinoko yang ngalahin pertama sedikit, karena jujur freelance sih gue kaget, tapi ya gue masih nangkep sih, karena emang fantasi menurut gue dengan isekai boom sekarang fantasi agak populer gitu ya. Yes. Cuma Oshinoko jujur gue yang agak jauh lebih kaget sih, karena itu anime drama idol yang menurut gue kayak gue sih suka, jujur gue sih suka Oshinoko, cuma kayak itu yang gue agak lebih kaget sih popularitasnya semeledak itu, karena itu tadinya dari satu mangakanya sebelumnya yang bikin Kaguya-sama, yang Kaguya-sama sih tentu ya romcom yang populer gitu ya, tapi Oshinoko tuh cerita dark yang tadinya gue pikir tuh nggak terlalu banyak orang bakal suka gitu loh. Tapi kedua juga ceritanya tentang idol yang ya lu tahu ya, kayak sepopulernya Love Live sama Idol Master itu kalau secara kritik kan biasanya nggak direview terlalu bagus gitu ya. Iyalah kayak apa ya kayak ya udah aja gak sih? Iya. Karena juga kayak ya lu apa ya? Karena gini, kalau misalnya kalau yang kayak Love Live, Idol Master itu kalau bahasa gue tuh kayak hampir lebih kayak ke slice of life sih jatuh. Karena ya lu gimana kegiatan idol sehari-hari, lebih tapi ke sehari-hari itu lebih ke arah kayak ya hubungan antar karakter gitu loh. Nggak ada nggak ada iya sisi manajemen di belakangnya lah gitu bahasanya kan. Kalau misalnya si bukan satu taman, gue lupa bahasa intinya, kayak bukan satu taman bunga lah sebetulnya idol ini kan. Gimana pun di belakangnya ya banyak hal-hal kotor, bukan hal-hal kotor lah, intrik-intrik lah ya, intrik juga di belakangnya. Nah, si Oshinoko ini yang cukup menarik adalah karena dia ngebahas hal itu, bukan cuman kayak oh iya idol itu ya unyu-unyu gini, oh iya dia pasti latihan terus kayak pasti ada problem personal kayak gini, gimana dia nanganinnya biar nggak ngaruh ke performnya gitu kan. Terus kayak oh iya setelah dia nyelesain problem personalnya pasti performnya lebih bagus lagi gitu kan. Itu ya kayak taman bunga sih, kayak gimana sih anjir kan gitu kan, kayak slice of life aja. Tapi sedangkan Oshinoko ya nggak seperti itu gitu. Dan kayak lo yang bilang Kevin tadi kayak mungkin ya gue
ya gue juga cukup kaget sih karena gue kira tuh kayak untuk hal-hal yang berat gini orang tuh nggak nggak terlalu apa ya nggak terlalu suka lah. Dan ternyata ya receptionnya lumayan bagus kan, bukan lumayan Iya. bagus, emang bagus banget malah. Kayak gue nggak ngira sih kayak itu yang bener-bener apa ya emang sih yang gue suka Oshinoko yang kayak tadi lu bilang sih kayak apa intinya nunjukin loh sisi gelap dari ya bukan gelap tapi apa sisi jeleknya lah ya dari dunia entertainment gitu lah ya yang itu yang ya apa sih kalau lu pernah ngefans gue sih karena ngefans ya karena dari bokap sih ya gue suka kayak band klasik rock kayak dari zaman Beatles atau zaman Queen dan lu kalau lihat interview dari mereka yang udah semi pensiun dan nggak peduli kayak itu, kalau tahu sisi belakang layarnya show business tuh kayak ini nggak eksklusif ke idol di Jepang sih, tapi kayak show business di mana-mana tuh kayak ya ada sisi komersilnya yang kadang agak apa ngegerus orang-orang di dalamnya gitu lah ya. Jadi kayak ya Oshinoko tuh kayak oh iya sih emang apa coba kayak emang topik yang jarang dibahas gitu kayak menurut gue jadi unik gitu sih. Coba ya emang jadi populer, gue agak nggak nyangka gitu sih. Nah, tapi ngomong Oshinoko sama Frieren nih ya, Jen. Nah, dua ini punya dua kesamaan juga dan nggak cuma untuk mereka ngalahin Full Metal Alchemist Brotherhood juga sih ya. Nah, gue pengen ngebahas juga karena dua-duanya ini juga apa memiliki opening yaitu dari YOASOBI gitu loh. Dan ini gue mungkin mau ngebahas sedikit YOASOBI karena sepopuler-populernya Oshinoko ya. Dan Oshinoko populer gue bilang itu kayak terutama sih gue ngerasa kayak lagu Idol openingnya itu kayak popularitasnya itu yang lebih nge-blow up lagi sih dari sisi Oshinoko-nya kayak apa terutama YOASOBI juga kayak dan ini yang tembusnya nggak cuma di kalangan wibu aja yang menurut gue bahkan nyampe ke mainstream kayak tahun ini nyampe gue ngeliat aja sih America's Got Talent gitu ya yang lu tau kan yang ya kalau kita ada si Putri siapa itu gue lupa kan ada yang main dari Indo gitu populer juga. Tapi yang gue jujur kaget pas nonton itu kayak bareng keluarga itu ada apa avant-garde yang mereka kayak grup dance dan mereka tuh kayak gue lupa semifinal apa final nyanyinya biasanya pakai koreonya dari lagunya Idol gitu loh. Dan gue kayak oh my god kayak maksudnya udah bener-bener tembusnya nyampe ke se-mainstream yang kayak penetrasinya tuh bukan mainstream yang mainstream anime doang tapi ya mainstream global lah bahasanya. Iya, mainstream bener. Kayak yang apa sih secara chart aja sih gue dia tuh nyampe tembus ke global chart deh, nyampe masuk ke nomor berapa gitu loh. Idol. Wow. Yang untuk versi Inggrisnya terutama kayak apa? Itu yang kayak gue ngerasa kayak gue nggak tau deh rasa gue tuh kayak belum pernah ada lah anime song yang nyampe sepopuler itu sih kayak rasa gue. Gue nggak tahu nggak inget kayak mungkin dulu apa sih Evangelion gitu ya. Tapi kayak Evangelion tuh lebih kayak buat apa sih antara kalangan wibu gitu sih kayak apa lebih kayak tim songnya wibu-wibu ya, yang semua wibu kayak tahu gitu loh kayak gue rasanya belum pernah kayak ada lagu anime yang sampai tembus mainstream kayak gini. Dan ini sih gue jadi agak menarik karena sebetulnya semenjak si Idol ini sih jadi kayak kalau misalnya ini si YOASOBI ini bikin lagu selalu bikin jadi dua versi Jepang dan versi English versionnya gitu. Dan ya mungkin di situ kali yang pengaruhnya ya. Iya. Karena dilihat wah gila gue ada potensial nih sebetulnya. Gue satu lagu aja gue udah bisa penetrate ke mainstream gitu loh. Dan ya bikin English version kayak ya oke. Iya itu yang iya sih itu kayak gue nyadar emang iya sih kayak apa itu yang mungkin ngebantu nembus banget sih ya karena ya gue sih denger Idol pas awal-awal suka lagunya tapi kayak bener-bener gue kayak agak apa sih bener-bener kayak oh ini lagu bagus banget tuh emang pas gue boleh baca translasi liriknya gitu sih kayak apa oh ya liriknya dark banget sih dan itu emang apa gambarin animenya gitu kan ya tapi kayak mayoritas orang kan nggak kayak lo atau gue ya kita nggak ngebaca lirik anime kalau bahasa Jepang dan dengan dia ngetranslasi ke Inggris itu kayak jadi lagunya tuh jadi apa ya jadi orang tuh jadi kayak lebih viral lagi sih emang gue ngerasa gitu ya versi Englishnya gitu dan ya dia ngelakuin berapa sih kayak menurut gue yang Idol bagus tapi yang Frieren dia bikin untuk yang gue lupa yang Yusha atau Brave itu kayak agak kurang sih versi Inggrisnya kalau yang Idol menurut gue masih oke gitu loh
Cuma kayak yang dia bikin untuk rerun, nah gue ngerasa versi Inggrisnya agak off gitu aja sih. Makanya sebetulnya kayak ya gue ini makanya gue tadi pas lagi briefing ini kan gue juga tertarik kan gitu kan. Ini gue lihat sebetulnya kalau yang kayak lain itu ada beberapa oke lah mungkin kayak apa ada beberapa lagu tuh yang kayak oh emang dari awal ada beberapa ada English version tapi nggak langsung yang tandem mereka itu bikin oh ini versi Jepang ini versi Inggris gitu loh yang bener-bener kayak gitu langsung ya pas si Idol ini walaupun ya tetap selisih sebulan tapi ya langsung gitu loh dibikin. Dan ini iya Poin tadi sih kayak gue tadi sempat waktu pas kayak kita bahas yang tadi FMA gue sampai kepikiran karena kan ya gue tadi bilang kan untuk yang free run gue agak kaget lah gitu kan dia bisa masuk ke bisa ngalahin FMA. Gue jadi mikir apakah itu ada pengaruh dari YOASOBI juga ya. bisa jadi juga sih kayak paling nggak orang kayak apa karena opening YOASOBI orang jadi kayak oh gue coba Iya. free run terus suka ke cerita bisa aja sih kayak menurut gue karena juga banyak orang yang gue tahu oh gue nggak nonton free run tapi karena YOASOBI yang main lagunya gue Iya. coba dan ya ini yang mau gue mention juga karena YOASOBI itu kan sejak Idol asli sebelum itu sih kayak dia mulai dari Beastar dulu udah lama dia tuh kalau ngeluarin lagu buat anime song dia bikin musik video khusus yang pakai animasi original dari animenya gitu loh. Kayak di Idol kan ada yang kayak tentang ice segala macam dia bikin opening khusus sendiri dan untuk free run dia juga bikin sendiri. Jadi kayak ya itu mungkin yang jadi narik banyak orang kayak oh ini animenya kelihatan keren juga sih kayak abis nonton musik videonya jadi kayak coba gua check out lah di situ. Walaupun sih kalau jujur favorit gue sih ini buat apa? Ini sih ranting gue sendiri sih kayak favorit gue aslinya kalau untuk versi Inggris anime musik video tahun ini itu bukan Oshinoko atau Freerun tapi Hana Hope buat apa? Buat anniversary-nya Fate Grand Orders. Oh, anjir gue tadi dengernya Hana Hope anjir. Hana Hope. Oh, Hana Hope. Hope. Ya lu harus check out deh Jar. Itu kayak kalau gue buat fans, gue aja udah gak main Fate Go tapi kayak aduh, jadi apa? Kena nostalgianya pas banget sih. Dan versi Inggrisnya lumayan bagus menurut gue. Kayak translasinya kayak lebih pas dari Idol sih versi Inggrisnya. Ya nanti gini, nanti kalau bisa di link di video YouTube kita pas bagian ini kita link aja nanti. Iya silahkan, biar ketahuan Wibu Fit. Nggak perlu ngebantu sih, gue udah tahu. Nggak perlu ngebantu, cuman kayak bisa siapa tahu ada yang tertarik kan pengen kayak lagunya emang kayak gimana sih? Daripada browsing kita link aja sekalian. Ya itu sih yang untuk mengenai OP apa? Ya gue ngerasa anime OP kayak tahun ini agak ke level up juga gitu sih. Kayak popularitasnya lah paling nggak. Nah tapi itu udah ngomong anime OP. Nah kita ngomong sedikit ke live action nih ya Jan. Karena OP lagi dong. Iya OP juga sih. Cuma OP beda. OP yang beda. Ya karena ini tahun dimana kutukan akhirnya bisa dipecahkan gitu ya Jan. Iya. Karena secara bertahun-tahun kalau lu tanya wibu sama fans anime apa yang bikin mereka paling berinding itu kalau bilang oh anime favorit lo dapat adaptasi live action dari Hollywood. Orang pasti udah langsung bakal pesimis saya hancur apa ini. Iya, sudah ada dari Ghost in the Shell sampai yang paling parah dulu Dragon Ball Evolution. Kayak makanya gue tadinya kita pun di sini pesimis gitu ya Jan tadinya begitu mendengar ini tapi ternyata kita pun terbukti salah yaitu dengan live actionnya One Piece yang ternyata ini heboh banget. Bukan apa ya? Gue salah. Gue bukan nggak sejelek yang kita kira, tapi lebih. Yes. Ternyata masih bisa kita nikmati. Yes, tapi gue masih bisa kasih dia. Gue masih bisa apa sih? Ini masih bisa gue bilang adaptasi live action anime yang terbaik. Ya walaupun gue sadar itu bukan apa sih. Intinya itu kayak gue ngasih apa sih? Kayak gue ngasih penghargaan kuda yang terpinter gitu lah. Gue ngerti ya, emang di karangan kuda lu bisa ngitung 1 tambah 1 aja udah pinter banget kan ya. Nah cuma untuk kutukan live action ini menurut gue bisa One Piece tuh adaptasi live action terbaik. Dan gak usah ini, kayak gue selalu bilang kalau masalah adaptasi itu gak usah kayak Ghost in the Shell. Iya. Kayak Ghost in the Shell itu kan gue selalu bilang, lo kalau mau menikmati adaptasinya Ghost in the Shell, lo harus lupain ini film adaptasi.
Yes. Lo anggap aja film apa film sendiri lah gitu kan. Cuman dengan judul yang sama, setting yang sama udah gitu doang. Dan kalau ini One Piece ya oke. Dan emang ternyata kan juga lumayan cukup banyak yang menarik peminat yang kurang apa yang emang sebelumnya nggak ngikutin One Piece gitu sih yang seingat gue ya. Iya, kayak bener-bener apa sih adaptasi pertama yang gua rasa emang ya ini dibikinnya untuk fans gitu lah ya. Kayak apa? Kalau lu emang yang wibu suka One Piece, ya lu nonton aja. Ini apa? Masih ada yang buat lo enjoy lah di sini paling nggak. Kayak emang yang bikin asik One Piece tuh ada juga di live actionnya. Dia masih kayak ya nggak 100% gue bilang semuanya bisa apa sebagus atau sesuai dengan anime atau manga, tapi kayak paling nggak niatnya tuh masih kerasa tuh kayak ya udah ini buat fans manga loh. Sementara kalau kalau apa sih kayak Ghost in the Shell tadi lu bilang ini rasanya tuh buat audience Hollywood, bukan buat audience yang awalnya suka Ghost in the Shell gitu loh. Kayak apa? Betul. Jadi kayak itu gue masih kasih kredit yang apa? Kredit yang tinggi banget sih buat adaptasi ini kayak apa? Dan ya ini sih yang mungkin kayak apa yang apa ngebuat gua karena ini ada berita kita akhir tahun juga yang nggak sempet ke cover sih karena udah bener-bener dekat di musim Natal sih. Yang karena ini juga kelihatannya suksesnya ini akhirnya ngarahin sekarang kemarin si apa Netflix ngumumin dia kerjasama dengan Studio Wit, studio di balik Spy X Family sama ya Vinland Saga dan AOT yang awal season awal mereka bakal bikin remake-nya One Piece gitu loh. Ya ini apa? Ya kelihatannya sih kalau gue sih susah gue nggak ngehubungin ini bukan karena suksesnya live action karena gue ngeliat ini kayak oh live actionnya gila populer karena emang populer gue lihat itu lama banget dia dijatuh di posisi nomor apa intinya masuk ke top 10 lah. Nah nggak selalu nomor 1 tapi paling nggak masuk ke top 10 gitu loh di Netflix ya baik di Indonesia ataupun global. Jadi kayak ya ini kayak gue ngeliat oh makanya sekarang Netflix lebih pede ya udah deh gue remake sekarang nih gue duitin lah lu pakai studio Wit yang studio yang nggak murah juga loh. Wit itu kan studio lumayan top dia lagi Spy X Family gitu loh sekarang mereka mau nge-remake One Piece dan ya mungkin gue mau nanya pendapat lo juga sih Jan karena ini agak berita last minute gitu sih. Iya kalau dari gue sih kalau untuk apa ya untuk One Piece ini ya misalnya kayak tadi remake ya itu satu chance yang bagus ya dengan ngambilnya karena kan kayak tadi gitu loh. Karena yang gue lihat itu kenapa banyak yang nonton live action ini karena gimana pun juga One Piece itu juga satu IP yang gede gitu kan. Cuman kalau orang yang mungkin baru taunya pas di belakang-belakang ini karena kan juga anim manga ya mulai mainstream itu kan di beberapa tahun ke belakang inilah. Dan ya pasti kan yang satu IP gede ini yang termasuk Big Three ini ya pasti juga selalu dimention gitu kan. Dan kayak giliran kayak ada orang kepo penasaran kayak emang kayak gimana sih ceritanya gitu kan. Ya lo di berapa tahun ke belakang ini ya lo bayangin lo bisa baru mau ngikutin ya masa lo nonton ulang 1000 episode lagi gitu kan. Nah jadi yang kalau gue lihat ini ya kayak kenapa ini live action bisa oke juga selain kualitas garapannya karena ya at least tuh orang-orang tuh yang misalnya emang tertarik dia tuh jadi tahu gitu loh kayak tahu oh One Piece tuh cerita outline-nya tuh kayak gini ya gitu loh. Kayak gimana awalnya ketemu gitu loh kayak tujuannya ngapain gitu dan kayak mungkin karena si Netflix ngelihat kayak gitu kayak oh ternyata gue dengan format kayak gini karena emang banyak orang yang mau masuk ke One Piece juga gitu loh mungkin yang penasaran gitu kan oke gue dari live actionnya juga oke gue malah jadi kayak lihat oke mungkin ini chance ya udah kita remake gitu loh tapi mungkin remake-nya jadi jatuhnya ke hampir 11-12 sama kayak live action sih kalau gue yang gue lihat kan nggak mungkin masa lo mau nge-remake 1000 episode lagi itu kan satu hal yang mustahil gitu lah bahasanya. Nah, ya dan malah gue mikirnya mungkin ya kalau misalnya dengan outline ceritanya mirip kayak yang di live action,
at least tuh kayak gue itu concern yang satu, gue tuh concern yang apa, concern live action itu kan live action mau dilanjut ya. Gue Ya, gue mau nambahin aja sih Jan kayak soalnya di berita last minute sih kayak dia sih udah confirm kalau Netflix dia bakal ngikutin ceritanya Oda, dia nggak bakal oke. dia udah confirm itu yang pertama di confirm Netflix sih kayak di salah satu announcement kayak makanya gue kayak mau bilang sih apa ya itu nggak karena dia emang udah bilang dia pasti dia ngikutin outline-nya Oda sih cuma ya gue nggak tahu emang apakah berapa episode apakah dia akan bikin jumlah episode sama karena gue mikirnya gini tadi itu kalau misalnya emang model pecahannya itu kayak di live action, at least tuh buat yang di live action jadi gue ada gambaran lah nanti kira-kira mau ngambil outline-nya gimana gitu sih tadinya. Karena kan nggak nggak mungkin ya kayak tadi gue bilang nggak mungkin nggak mungkin sebanyak sekarang lah. Itu sih tadi yang gue concern. Nah, tapi kalau lo gimana Kevin untuk yang si live action ini? Ya, ya itu sih gue sih nggak terlalu takut kalau ngejauh dari manga ya karena itu yang pertama kali Netflix umumin ya. Emang kalau gue lihat sih dia nilai jualnya tuh kayak nggak ini kita ngikut 100% dari manganya Oda dari chapter paling awal gitu ya. Dan kalau untuk jumlah episode gue ada khawatir lo tapi juga mungkin yang gue bikin gak terlalu khawatir karena lo inget gak sih episode awal One Piece? Karena One Piece tuh gimana ya? Ini anime dari zaman pas dulu Naruto sama Dragon Ball awal gitu ya. Yang emang episode yang salah satu alasan menurut gua kenapa episode One Piece tuh banyak banget gitu loh sampai 1000. Episode awalnya tuh kayak banyak banget filler gitu loh. Yang adegan diperlama, banyak banget flashback. Modelnya ini anime zaman dulu. Iya, emang anime yang komik sama manganya jalan barengan. Akhirnya jadi perlu ada filler episode. Iya, yang episode baru sih sekarang dia udah nggak kayak gitu. Makanya kalau lu baru nonton One Piece yang sejak One Piece Red atau sekarang kesini, animenya sih udah nggak gitu lagi. Cuma kayak lu kalau lihat yang dari tahun 2000 awal, itu bisa kayak episode mulai flashback 5-10 menit, terus lanjut ke episode. Break, nanti episode depannya flashback episode awal lagi gitu. Kayak apa, nyampe lu kalau sampai sekarang tuh setahu gue ada loh kalau lu cari online nyampe orang bikin fan edit jadi dia ngedit yang ngemotong bagian fillernya supaya lebih pendek gitu loh buat episode One Piece jadi kayak ya mungkin remake dia bisa ngurangin jumlahnya tapi tentu menurut gue nggak bakal bisa sependek itu sih dan itu yang gue juga rada khawatir sih kayak khawatirnya bukannya menurut gue kualitasnya bakal jelek sih karena menurut gue WIT itu kan studio yang lumayan lah ya. Dia udah bikin Spy X Family, dulu Vinland Saga Season 1, AOT Season 1 sampai 3 sebelum pindah ke MAPPA juga di dia. Dan kualitasnya terjaga lah kalau untuk WIT. Tapi gue agak sayang karena walaupun WIT paling terkenal sekarang Spy X Family ya, Anya. Dia tuh juga salah satu mungkin di luar studio Trigger gitu ya. Studio yang masih bikin cukup banyak anime original gitu loh. Kayak dia bikin Great Pretender, dia bikin Vivi. Yang sementara kalau studio lain kayak MAPPA tuh bener-bener hampir full adaptasi gitu loh. Kayak adaptasi dari manga atau light novel atau yang lain-lain gitu. Kayak gue agak khawatir aja sih kayak karena One Piece pasti kan proyek gede. Apa ini berarti WIT bakal ngurangin yang original gini karena dia harus fokus lebih banyak untuk ke One Piece kan ya buat di situ kayak ya menurut gue sih ya senang aja sih buat fans One Piece lu bisa di remake ini tapi agak sayang aja sih gue karena kayak ngorbanin kualitas anime yang lain gitu jadi jangan. Kalau kualitas sih gue yakin enggak karena WIT tuh apa sih? WIT tuh studio yang dia tuh nyampe nolak bikin AOT season 4 karena dia bilang gue nggak mau kayak MAPPA, gue nggak mau dikejar produksi karena kualitas gue menurut gue turun jadi dia mending nolak proyek. Tapi adanya yang gue takut malah dia nggak bikin proyeknya sama sekali gitu loh. Kayak jadinya kayak ya udah gue nggak bikin season baru Great Pretender kayak Great Pretender nih season 2 mau keluar juga tahun depan. Kayak itu anime gue tahu sih lebih kayak apa? Lebih kalau lu kayak fans Cowboy Bebop atau yang anime-anime tua itu kayak agak anime retro tapi yang modern gitulah. Kayak ya gue tahu sih di mainstream nggak bakal terlalu populer tapi gue suka. Jadi kayak agak sayang sih anime-anime unik dari studio WIT tuh kayak gue takut aja agak kurang gara-gara dia harus fokusnya semua ke One Piece
Dan tentu Spy X Family nggak mungkin dia drop juga sih, karena Spy X Family ya itu ngeprint duit banget sih. Iya. Kayak Makanya maksudnya gue tadi kualitasnya drop tuh ya dari studionya hanya resource-nya kedua itu, fokusnya kedua itu, dan lebih ke arah gue tuh maksudnya kayak nggak ngambil IP lain sih. iya, IP yang maksudnya ya entah ya adaptasi lain atau ya original tadi yang kayak yang lain gitu. Itu sih maksudnya gua kualitasnya drop. Kualitasnya tuh iya, bukan kualitas animasinya tapi kualitas secara studionya. iya, itu yang gue juga rada takut sih, kayak kalau kualitas anime dia keluar sih nggak, menurut gue Wit jarang banget yang apa kualitasnya jelek gitu loh. Bahkan menurut gue kualitas dia lebih kejaga daripada Mappa, karena Mappa ya kalau untuk yang JJK atau apa AOT itu kebagus, tapi kayak dia pernah bikin Yuri on Ice season belakangannya tuh animasinya agak turun kalau orang-orang pada bilang gitu loh. Apa jadi kayak Wit tuh menurut gue lebih terjaga sih di situ. Cuma ya itu yang sayangnya, karena rasa gue tuh sekarang ya studio tuh cuma adaptasi manga sama light novel gitu loh. Jadi yang studio yang bikin anime original tuh jarang banget gitu loh. Kayak Kayak karena kayak yang pernah kita bahas karena mereka udah lebih ngincernya kayak ya yang udah ada fanbase-nya lah at least iya, gitu karena lebih aman. itu kayak ya itu problem lebih besar di industri anime gitu sih. Coba kayak apa? Sayang aja gue nih satu studio yang masih sering keluar anime original. Jangan-jangan nanti berkurang dia originalnya karena ya harus fokus ke One Piece sih di situ. Nah, tapi gue nggak tahu karena Great Pretender itu juga dia bikin kerjasama dengan Netflix sih, karena dia keluarnya di Netflix. Jadi ya nggak tahu sih, tergantung Netflix. Tapi kalau feeling gue Netflix pasti lebih condongnya ke One Piece. Pasti sih. Lihat berapa populernya. Oke, ya itu sih yang sedikit aja buat yang apa One Piece dan Live Action. Karena ini beritanya agak last minute juga sih, kita deh. Bener-bener abis Natal sih dia ngeluarin ini announcement. Jadi pas kita udah santai-santai juga. Nah, tapi itu dari studio Wit. Nah sekarang tadi gue menyentuh juga sih kayak ngomong mapa dan kualitas ya. Karena ini tahun yang gede juga, tentu salah satu studio yang paling apa. Nah ini gue agak bingung karena gue nggak tahu ini studionya sukses atau agak berantakan juga ya. Itu gue pengen ngomong studio Mappa sih. Karena Mappa tentu tahun ini lagi banyak banget hits ya yang keluar ya. Tentu season Lagi terakhirnya, jaya-jayanya lah. iya season terakhirnya Attack on Titan, tapi dia juga bikin Vinland Saga season 2 tahun ini. Terus tentu baru-baru ini yang lagi ngeheboh banget kan Jujutsu Kaisen season 2 ya, dan tahun depan season 3 itu lanjut. Jadi ini 3 acara yang tentu ya popularitasnya gue nggak perlu ngebahas, itu apa ya salah satu anime terbesar untuk tahun ini ya gitu. Nah cuma ya seperti gue dan lo pernah ngebahas, ini kalau kita lihat belakang layarnya sedikit, walaupun kualitas di atas apa di layarnya bagus, kayak belakang layarnya tuh kelihatannya banyak banget kebakaran hutan gitu loh. Kayak apa tahun ini ya banyak banget, kalau lu lihat di anime Twitter dan segala macem, animator dari Mappa tuh banyak banget yang komplain kayak, aduh gue takut banget nih kalau gue nggak bisa kejar jam tayang. Ada yang banyak bilang sampai gue abis episode ini fix sudah mau resign, nggak mau kerja lagi sama Mappa kayak apa. Dan ini yang ngomong tuh nggak cuma animator biasa, ada yang produser, ada yang apa sinematografer, yang bahkan apa staff-staff yang key penting itu, terutama untuk produksi JJK itu kayak banyak yang komplain di Twitter kayak, aduh gue nggak bisa nih, gue udah nggak ada yang pulang, nyampe nggak pulang seminggu dari apa dari studio kayak kejar tayang. Jadi kayak Gila. di satu sisi gue kayak ngeliat JJK itu kayak ini ajaib banget sih, tapi kalau gue ngeliat orang yang pada komplain di Twitter udah kayak mau nangis tersiksa, itu kayak gila, gue nggak percaya ini animasi kejar tayang semua gitu. Jadi nah ini gue tahun yang agak membingungkan nih buat Mappa, apakah ini tahun yang sukses atau tahun yang bencana gitu sih. Karena gue ngedengar tadi lu cerita gitu kayak agak ironis sih, maksudnya kayak ya ya sampai pada kayak burnoutnya tuh sampai kayak ya gue ngambil long holiday lah gitu loh. Iya. Bahasa gue nggak mau nyentuh gambar, nggak mau nyentuh animasi sama sekali gitu loh, sampai segitunya gitu loh kan. Ya bahasa gini loh, ya gimana pun juga kayak yang udah kerja juga pasti kan ngerasain burnout. Lo sepanjang-panjangnya burnout, gimana sih? Dan nggak sampai kayak
apa ya bahasanya itu kalau kayak jadi agama Islam kayak najis gitu loh nyentuh hal itu. Iya, Itu kan tadi gue ngedenger tuh kayak gue mau istirahat, gue jijik, gue pokoknya nyentuh kayak gitu sampai sampai udah sampai udah kayak gitu kan berarti kan udah udah separah trauma. itu. Udah kayak trauma gitu loh. Iya. Yang dan gue apa sih kayak gimana ya? Eh, ya jujur ya gue gimana ya kayak lo sama gue tahu dikit lah ya kayak orang Jepang tuh tipenya gimana ya Jan. Kayak budaya Jepang tuh bukan budaya komplain loh. Beda kalau kayak apa? Kalau lu di Amerika Barat atau bahkan di kita ya, kita pun kayak apa? Ya di kita pun kalau ada orang sampai pergi ke sosmed untuk bilang, oh bos gue tuh nyampe gini banget tuh itu bukan sesuatu yang apa terlalu sering terjadi ya. Kadang sih ada kayak gitu, tapi di Jepang tuh itu kayak budaya yang jarang banget loh. Orang sampai ke Twitter pada bilang apa? eh, tempat kerja gue tuh kayak neraka gitu loh. Jadi kalau mereka nyampe apa? Nyampe harus komplain gini dan to be fair ya, untuk Twitter yang gue baca, ini makanya gue lihat kayak Jepang banget sih kayak animatornya pun bahkan ketika komplain kayak kondisi kerja yang apa istilahnya udah deket ke kerja Rodi, mereka tuh bahasa komplainnya tuh kayak masih sopan gitu loh. Dan mereka komplainnya tuh bukan apa, oh gue udah nggak tidur jadi nggak bisa pulang, tapi kayak gue takut karena gue harus dipaksa untuk apa, untuk frame ini gue nggak bisa perfeksi, jadi mohon maaf kalau episode ini gue nggak bisa sempurna ya guys, maaf kalau gue apa yang bagian ini animasinya itu nggak sesuai harapan lo gitu ya, karena ini arc yang salah satu paling disukain fans gitu. Jadi kayak Iya. gue jadi jatuhnya simpati sih, karena mereka kalau gue lihat ke Twitter tuh komplainnya lebih kayak apa, gue takut karya gue yang keluar nggak maksimal jadi gue dihujat Iya. sama fans gitu loh, bukan karena apa. Karena rata-rata tuh yang ininya mereka itu kan apa ya, banyak tipe animator gitu kan perfeksionis. Sedangkan kalau ini kan udah bisnis kan tadi kan kejar target gitu. Jadi ya mereka ya apa ya, jadi satu pergolakan sendiri nggak sih kayak Iya. oke, gue tak ada target gitu, tapi ya gue juga pengennya perfect gitu. Akhirnya ya kayak gitu, karena gini ya otomatis kan ya gimana pun juga kan urusan duit. Jadi ya egonya dia ya, perfeksionisnya dia mungkin dikalahin. Akhirnya ya itu kayak ya minta maaf lah jadinya. Iya, kayak dan itu makanya kayak kenapa gue juga kayak, karena emang ada yang kayak gitu, kayak gue lupa satu episode, menurut gue sih fine. Cuma ya lu tau lah ada apa? Ada pecinta Sakuga yang setiap frame mereka analisa di Twitter jadinya dikritik. Dan bener mereka kayak ngekritik animatornya gitu loh, sampai bilang kayak lu kenapa sih lu nih kayak nggak taruh effort nih, kualitasnya menurun nih. Kayak gue nyampe kayak lu sadar gak sih mereka kondisi kerjanya kayak gimana buat kejar tayang tiap minggu ini episode JJK gitu loh. Kayak dengan delaynya cuma ada satu delay doang, mereka cuma antara arc ada 1 minggu delay itu aja. Kayak menurut gue tuh kayak gila banget gitu loh, ini pasti kerjanya sampai segitu. Dan gue agak kasian sih karena Mappa tuh juga sebelumnya pernah kayak gini ketika Attack on Titan pindah dari studio Wit ke studio Mappa dan gaya animasinya berubah, itu banyak banget animator yang di sosmed tuh kayak dihujat sama fans gitu loh, kayak lu bilang apa sih, ya kayak lu sampah banget nih, kayak animasinya tuh jauh banget sama dulu di studio Wit, animasinya turunnya sampah, kayak padahal kayak nggak sadar mereka tuh kerja Rodinya untuk kejar tayang ini tuh seberapa gila gitu loh belakang layarnya. Ya itu, tapi ya kita ngomong Mappa cukup deh, kita ngomong anime yang hampir gagal ya, yang produksinya hampir gagal. Kan hampir nggak gagal sih, nggak ada masalah. Siap, kan Siap. Ya kalau gitu kita ngomong yang beneran gagal sekarang produksinya deh. Ya itu karena ini tahun yang bener-bener apa sih, gue nggak tahu apa ini peninggalan COVID, tapi ya ya ini tahun juga di satu sisi ya kayak Mappa itu udah hebat ya, tapi kayak ya banyak yang bilang mungkin kan kalau Mappa nih kayak jadi bilang ya apaan sih animator komplain, tetap aja kan hasilnya masih oke gitu kan ya JJK. Oke, tapi ya tahun ini kita juga ngeliat contoh ya gimana kalau bener-bener animatornya gagal, karena ini tahun juga terjadi cukup banyak delay bahkan untuk banyak anime yang aslinya cukup populer dan menurut gue juga cukup bagus gitu ya. Jadi ini sih asli tren yang udah kita juga pernah bilang ya kayak ada arahnya tren-tren beberapa anime tuh delay gitu loh. Ya ini sih asli udah mulai dari tahun lalu sebelumnya sih ya, kayak gue lupa Isekai dulu apa Nier, tapi itu yang delaynya lanjut ke tahun ini.
Jadi itu 2 anime yang tengah produksi hiatus dulu seminggu 2 minggu, tapi habis itu keteter sampai akhir season dan kemudian ya kemudian akhirnya ya mereka terpaksa kayak hiatus panjang dan nanti tiba-tiba langsung ya udah baru ngedrop semua sisa episode. Dan mungkin tahun ini yang paling terbesar itu terjadi di Zom 100 ya, kayak ini jujur produksi anime yang bikin gue paling sedih banget sih, karena menurut gue ini acaranya bagus. Jujur menurut gue ini acara yang gue suka gitu loh, Zom 100. Ya dari manganya gue suka dan animenya menurut gue kayak dari colorfulnya itu semuanya tuh kayak sinematografinya menurut gue bagus. Tapi ya menurut gue tuh kayak sayang banget deh, kayak karena popularitasnya tuh kayak gue ngerasa banget ini kehalang karena ya dia delaynya ke indefinite. Dan ya ini bagus gue ngomong di tahun baru juga karena sebagai PSA, karena kalau yang ada follow Zoom 100 bingung gak lanjut, ya sekarang dia udah ngedrop sisa episodenya itu ya, tapi gue ngerasa kayak nggak ada heboh sama sekali gitu loh, kayak bener-bener cuma di Netflix dia ngedrop akhir tahun seiring musim Natal dan ya udah kelar gitu aja. Tapi ya itu gue ngerasa kayak Zoom 100 tuh sekarang popularitasnya tuh kayak kehalang banget nih gara-gara delay produksi. Tapi dia ini sih maksud buat apa ya, kalau bahasa gue mikir tim marketingnya gitu kan. Pasti kan ada juga untuk ini. Karena serba salah juga, kayak ada beberapa anime juga gue sorry ya gue rada lupa. Tapi kemarin pas kita sempat bahas itu ini sempat delay ini kan yang kayak tadi kan, mulai dari Nier sama Isekai Ojisan tuh kan udah mulai, dan di ke belakang itu ada sekitar 2 atau 3 judul lagi ya setelah di luar dari Zoom 100. Nah itu ada yang satu anime 1 atau 2 itu kalau nggak salah, jadi kayak bikinnya kayak dia itu udah jalan 4 terus delay, akhirnya waktu pas mulai ya dia ngerilis lagi mulai dari episode 1 gitu. Dan ya sama kayak Zoom 100 gitu loh kan. Ya gue nggak tahu ya kalau untuk yang kalau mau ngeriran gitu mulai gitu lagi, yang ngelobi untuk penayangan pasti kan keluar kos lagi ya gitu kan. Dan gue mikir kalau itu ya jadi kayak serba salah sih bang. Kayak ya kalau misalnya gue iklanin ulang, nggak gue rerun, ya kayak gini kan kayak ya udah aja. Tapi kalau gue rerun lagi, sebetulnya nggak memastikan bakal naik dapat ini lagi, nggak dapat hype-nya lagi. Karena kan ya orang udah tahu episodenya kayak gimana kan yang di rerun. Jadi ya itu tadi yang kayak lu bilang, kayak sangat disayangkan, ini potensinya padahal bagus gitu. Nah ya, dan ya itu ya emang bener loh sih, emang ribet karena ya terutama kalau kayak Zom gitu ya, karena dia mulainya itu kan di summer dia delay sampai akhirnya sekarang autumn atau fall gitu ya. Dan dia sih susahnya karena di autumn sama fall tuh kan salah satu season menurut gue yang paling pack gitu loh, terutama dengan anime ngetop gitu loh ya, kayak ya tadi udah kayak JJK itu masuk di season ini, Free Run masuk season ini, kayak Kusuria no Hitorigoto, dan gue sih yakin susah buat dia tuh bakal cari slot kalau mau nayang ulang yang kalaupun dapat tuh pasti nggak prime. Iya, nggak mungkin prime time. Dan terutama juga yang bikin susah karena kalau Zoom 100 sih ini menurut gue ya gimana ya, karena Bug Studio ya yang bikin, ini studio baru. Mereka tuh bener-bener Zoom 100 tuh anime pertama mereka gitu loh. Sebelumnya tuh mereka cuma studio yang nggak asistenin doang gitu loh. Nah gue ya supporting jujur sih studio lah ya berarti ya. Jadi ini bener-bener experience pertama mereka, jadi kayak ya kerasnya mereka tuh beda kalau katakan kayak MAPPA gitu ya. Kalau kayak MAPPA, karena Jujutsu juga pernah ada 1 minggu ke delay antara arc gitu loh. Tapi ya nggak terlalu problem karena ya gimana ya, masa lo nggak mau ngasih ruang buat Jujutsu gitu loh ya, kayak salah satu anime terbesar. Coba kalau untuk Zom posisinya pasti agak susah karena ya studionya nggak terlalu besar juga di situ yang dan ya by the way gue juga di sini sih gue kayak ngejelasin aja sih, kita nggak ngebahas kenapa kok studionya jadi ke delay ini, karena ini juga yang menurut gue jadi kayak yang topik agak ngeselinnya ya, kayak sampai sekarang tuh kita nggak tahu loh sumber delaynya apa. Kita
bukan apa ya, kita bukan spekulasi, tapi kayak kita waktu itu lebih ke arah dari info-info yang ada kita kumpulin. Oh ternyata tuh kemungkinan seperti Hmm. ini. Itu bukan apa ya, bukan Nggak ada konfirmasi. karangan lah ya, Eh, bukan karangan atau prediksi kita. Oh ini eh, gini-gini, tapi ya yang cek gini ya, yang kita dapat adalah waktu itu seperti itu. eh. Ya kayak gue juga alasan pastinya sih ya nggak tahu sih di situ apa kayak kalau Hmm. paling nggak dengan Nier kalau Nier Automata dulu ya sama Isekai Ojisan tuh kayak masih ada kayak official Konfirmasi statement gitu loh ya. resminya, iya betul. Kayak ada direktur sama studio bilang ya kayak coba waktu itu alasannya understandable ya itu COVID kan ya. Waktu itu mereka kayak ada gelombang terakhir COVID di Jepang yang akhirnya terpaksa beberapa studio ke shutdown ya. Oke, itu luar kendali mereka sih gitu ya. Cuma nah buat Zom ini gue nggak tahu apaan bener-bener itu yang agak bikin frustasi sih gue di situ itu. Ya. Nah itu sih untuk yang Zom ya mungkin. Nah keluar dari yang negatif-negatif ini mungkin kita ngebahas dikit yang positif dulu ya Jan di sini juga karena ya biar agak event aja di situ ya. Kita ngomong keluar dari anime sedikit dan masuk mungkin ke dunia manga gini ya karena ini tahun yang juga menurut gue kayak menarik karena ada salah satu gue nggak inget apa ada manga yang launchingnya se-eksplosif ini gitu ya. Karena ini tahun dimana yaitu tren dari Kagurabachi itu ya istilahnya naik banget lah, viral banget ya. Jadi kalau nggak tahu Kagurabachi ini judul shonen terbaru dari Shonen Jump tentu ya, salah satu majalah paling ternama kalau di dunia manga gitu. Dan Kagurabachi ya mungkin ini gue ngomong ke lo aja sih karena pada saat ini chapternya masih belum terlalu banyak gitu ya, kayak masih baru sekitar 15-20 chapter gitu. Tapi popularitas dia tuh kayak meledaknya udah gila banget sampai-sampai dia di tahun ini itu salah satu yang bisa itu walaupun cuma sebentar ya, nggak sebentar, tapi dia readership-nya setelah gue lupa chapter 1 atau chapter 2 itu bisa ngalahin manga lain kayak JJK paling nggak di platform online-nya Shonen Jump gitu loh di Viz Media. Karena itu kan mereka udah ada bikin platform online-nya sekarang lu bisa baca manga official secara gratis ya gratis enggak sih tapi beberapa chapter terbaru lu bisa baca relatif free dan lu bisa lihat rankingnya dan di situ ranking dari JJK secara sebentar itu kalah sama Kagurabachi ini yang dia benar-benar nomor 1 dan ini gue nggak inget apa ada manga lain yang kayak gini dan ini juga menurut gue hebat karena JJK itu jujur manganya nggak cuma animenya tahun ini tuh popularitasnya juga lagi tinggi. Kayak sama-sama ngebus lah. Iya, karena art JJK sekarang tuh juga lagi istilahnya lagi ngeheboh lah, lagi rame gitu lah. Jadi kayak Kagurabachi ini kayak gue sih lumayan gila juga sih dan ya makanya gue pengen nanya lo sedikit sih kayak tapi gue jujur itu gue juga baru denger loh kayak Kagurabachi ini karena ya gue terbiasanya bajakan ya kalau gue sih yang biasanya dibacakan itu kan kayak populer manga Dismon. Gue nggak promote piracy di sini ya. Kita nggak promote tapi maksudnya gue ngomong jujur aja kan. Ya kalau gue kan untuk saat ini kan ya kan bajakan ya. Nah itu kan ya gue baca di saat ya di satu web gitulah. Nah itu ya gua nggak tahu sih gitu kan manga Kagurabachi ini dan waktu pas lo info untuk manga ini gue juga jujur aja ngelihat gambarnya gue mungkin masih kayak kualitas tapi kalau untuk tipikal ceritanya gue agak apa ya terlalu basic sih buat gue. Gak tau mungkin karena gue udah kebanyakan baca komik model kayak gini kali. Iya. Jujur gue sama sih kalau buat itu karena ini apa sih ya mungkin intinya kayak ya lu pasti adalah satu tren kayak gitu ya di hidup lo ya dimana ada tren yang orang heboh sesuatu ya baik itu ada K-pop atau penyanyi atau idol tertentu yang semua orang tuh nggak hype banget tapi kayak
kok gue nggak mudeng sih kenapa ini Hmm. itu banget. Ya ini kayak udah kerasa umur banget sih orang. Kalau orang tua tuh kayak nggak mudeng gitu. Coba kayak apa? eh ini juga buat gue Kagurabachi karena menurut gue ini bukan manga jelek. Tapi gue belum dapat hooknya gitu loh. Tapi gue kok bingung itu kayak kenapa sih kok popularitasnya bisa semeledak gitu loh sampai orang-orang heboh, nggak cuma readershipnya tapi sampai meme dan segala macamnya kalau lihat di IG dan Twitter tuh juga lumayan gila loh. Kayak jujur ini gue ngebaca lebih karena kayak di Twitter dan yang lain-lain tuh orang ngehebohin di manga gitu loh walaupun setengah nge-meme gitu ya. Dan kalau nge-meme gue juga nggak tahu apa gue yang nggak dapet joke meme-nya di situ. Karena kita nggak apa ya, kita nggak tahu konteksnya lah. Iya. Pun konteksnya itu kan, konteks tuh bukan cuman plot gitu loh, kan ada konteksnya, konteks panjang. Oh ini karena sebelumnya gini 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 gini, nah dia tipikalnya gini gini, ya udah makanya akhirnya jadi joke gitu loh. Nggak Iya. karena dia mirip gini gitu. Ya nggak Nah gitu itu yang doang. gue nggak tahu di situ apa itu emang lebih kayak ngejok atau gimana. Tapi ya itu sih yang gue masih agak bingung karena gue sih nggak terlalu kritis. Bukannya kayak gue bilang oh ini manga sampah atau apa, karena ya gimana ya, gue udah rada pengalaman baca manga shonen gitu ya. Dan jujur manga shonen yang gue suka pun gue tuh dikit banget manga shonen yang gue suka cuma dari beberapa chapter pertama loh. Biasanya gue perlu beberapa chapter baru sampai oh ini manga shonen yang gue suka atau enggak. Kayak apa ya, gue ambil contoh aja yang paling populer sekarang JJK gitu loh. Jujur gue mikir tuh arc awal JJK tuh agak boring banget sih, kayak nggak terlalu itu banget Gila sih kayak. bro, gue jujur aja ya, gue JJK gue drop coy. Gue juga awal tuh ngedrop karena JJK tuh jujur gue sih jujur aja awal chapter JJK tuh boring. Iya. JJK tuh menurut gue baru menarik baru abis berapa kayak jari kedua gitu kalau nggak salah. Pas dapet jari kedua tuh gue kayak iya, anjing lah. itu tuh masih gitu. itu tuh masih boring. Dan emang jujur aja kayak GG aja tuh bilang kayak pada chapter itu tuh JJK udah tadinya diancam di cancel loh, kayak apa. Tapi rata-rata manga shonen tuh pada kayak gitu. Dan apa JJK tuh kayak setahu gue tuh kayak menurut gue baru rada oke pas Mahito muncul dan kayak baru ngeblow up banget tuh abis Shibuya Incident. Shibuya Incident tuh kayak istilahnya kalau arc yang bener-bener itu apa ya, hype-nya tuh gede banget. Iya, hype-nya dia tuh. Gue bisa lihat tuh dari hype animenya itu kan waktu pas mau yang Incident kan rame banget tuh. Iya, dan anime makanya sekarang pas cover Shibuya kan heboh banget gitu ya. Tapi kayak kenapa gua Jujutsu nggak itu, makanya gua kayak nggak terlalu kritis sih kalau manga shonen chapter awalnya tuh boring. Karena ya ini nggak cuma JJK aja, gue dari Naruto, dari One Piece, dari apa ya udah banyak lah manga. Bener banget. Iya, manga shonen yang chapter awalnya tuh karena menurut gue ya gimana ya, kayak emang formula shonen tuh kayak gitu loh. Formula shonen tuh lu tuh perlu kayak 20 chapter buat setup dulu dunia gitu loh. Karena dia sistemnya build up. Dari build up itu lo jadi nanti mungkin bisa ini. Jadi apa ya? Jadi kayak udah kayak forecasting gitu lah, kayak oh nanti tuh ceritanya bakal gini. Lu perlu ada payoff karena lu perlu apa sih? Kayak JJK aja kan chapter awal tuh kenapa boring? Soalnya itu kayak ngejelasin oh curse energy itu apa, cara kerja curse energy. Ya itu jujur sih nggak menarik. Dan ya emang sih menurut gua ada beberapa manga yang lebih apa istilahnya lebih jago lah ngejelasin power sistemnya gitu loh. Coba kayak JJK tuh kayak problem itu tuh kayak masih muncul. Dan tapi begitu lu udah ngerti nih ini ya power sistemnya, baru abis itu dia kayak bisa genjot ceritanya karena lu udah paham power system, gue bisa genjot ke plotnya full gitu di belakang. Dan rata-rata gue kayak gitu. Naruto awal-awal lu penjelasan dulu apa sih chakra, apa sih. Iya, karena apa sih rank shinobi kayak gitu-gitu. Karena kayak, itu tadi, karena kan sistemnya karena build up ya, karena build up itu build up yang berpanjang gitu loh. Ada yang build upnya ya cepet gitu. Ya kayak salah satu yang kayak tadi lu sebut Naruto aja itu gua baru feel-nya itu waktu pas mau beralih ke apa Shippuden itu kan. Dan pas yang Sasuke gitu kan. Dan di situ aja gue tuh masih kayak oh iya menarik, tapi gitu karena ya itu tadi. Iya. Nah, emang rata-rata manga shonen tuh kayak gitu. Gue juga kayak gitu baru akhir arc Chunin apa sih Chunin XM masuk ke ya itu arc-nya Sasuke yang apa
yang udah mau ngarah ke Shippuden. Gue tuh baru agak tertarik Naruto tuh juga dulu tuh di situ sama kayak apa? Makanya sih gue nggak terlalu ke situ. Tapi ya ini ya Hmm. makanya gue bingung Kagurabachi. Karena menurut gue dia masih ada kena aturan sama gitu. Cuma kayak dia masih ngejelasin dunianya gitu loh. Tapi kok hype-nya udah heboh banget. Nah ini gue yang nggak tahu apa emang marketing Shonen Jump-nya yang lagi nge-boost banget supaya ini manga di top atau gimana. Tapi ya kelihatan sih pada fans pada kayak pada ngikutin gitu sih. Makanya ini gue agak ya jujur ya gue sih bakal tetap perhatiin tapi ya gue masih I still don't get it loh kayak popularitasnya. Hmm. Ya. Nah, ya itu yang shonen baru sih tapi ya. Nah, kita ngomong shonen lama juga ya mungkin ya Jan. Karena salah satu anime terbesar tahun ini Salah yaitu salah satu gen yang tadi kita sebutin ya. iya ya dan ini menurut gue kayak return yang sangat glorious banget sih Jan. Return yang apa? Karena ini tadinya manga yang orang udah kayak banyak bilang oh ngedrop off, udah kualitasnya ngedrop, popularitasnya ngedrop. Iya. Cuma gue nggak nyangka dia bisa kayak salah satu anime paling populer tadi yaitu Iya. Bleach gitu lah ya. Jadi Bleach Karena ah, karena ini apa ya kayak jujur aja kayak gue juga kayak kaget gitu loh. Kayak hmm, wow, tengah-tengah gila banyak yang ngedrop di arc ini ternyata blow up. hmm. Tapi ya emang gue sih jujur Bleach tuh manga yang aneh sih menurut gue kayak karena Bleach di antara Big Three zaman dulu ya antara One Piece, Naruto, yang chapter awalnya menurut gue paling menarik tuh Bleach, yang gue paling Iya, betul. sempat keikat. Tapi Betul. abis itu gue lupa lah, abis mulai Soul Society apa itu ngedropnya tuh cepet banget gue. Iya. Gue tuh kayak ngedropnya abis itu kayak nggak lanjut dan abis itu arc-arc ngikut berikutnya. Ya ini zaman dulu ya, zaman dimana gue karena nggak ada hobi lain ya gue tetap baca walaupun menurut gue kualitasnya apa. Tapi kayak aduh kok boring-boring banget dan apa arc-arc berikutnya tuh kualitasnya juga terus naik turun. Tapi emang gue akuin di arc terakhir ini yang apa Millennium Blood War kualitas writingnya tuh kayak balik lagi gitu loh si Tite Kubo gitu Oh iya loh. ya. Tite Kubo tuh kayak menurut gue kualitas writingnya di arc terakhir ini kayak karena dia apa ya kembali ke karakter-karakter original gitu loh. Kayak yang gue ngerasa kayak Bleach tuh agak kehilangan menurut gue jadi ngedrop. Abis kayak Arc Society dia tuh kayak nge-introduce banyak banget karakter. Iya, betul. Tapi kayak ya cuma singkat gitu loh kayak berapa chapter terus pindah karakter baru kayak. Jadi gue kayak nggak susah loh gue care sama karakter-karakter baru di Bleach gitu loh. Dan kayak yang gue seneng dari Million Blood Arc itu kayak dia fokus lagi ke karakter yang lama, fokus lagi ke Ichigo, ke Rukia, ke Orihime, ke Ishida kayak yang bener-bener apa sih karakter yang dari awal manganya gitu loh. Jadi kayak Dan yang paling gue suka sebetulnya itu si aduh gue ingetnya Zangief anjing. Zangief mah Street Fighter. iya. Si siapa tuh yang pakai pedang gede juga yang nggak bisa bankai. Itu gue suka. Kenpachi. Kenpachi. Uh, Zaraki ya. Kenapa Iya. tuker sama Zangief? Arke Kenpachi salah satu yang paling bagus sih. Bagus itu. Arke Kenpachi itu salah satu yang menurut gue paling bagus gitu sih kayak ya gue sih kayak jadi agak penasaran sih gimana kalau ya gue sih seneng aja sekarang apa sih ya studio mau adaptasi lagi dan kualitas animasinya juga apa nggak istilahnya nggak pelit-pelit gitu lah ya. Nggak kaleng-kaleng lah bahasanya. Cuma gue kayak agak penasaran aja sih kalau dari dulu kualitas story Bleach lebih kejaga ya apa mungkin dia karena dulu kerasa banget Big Three itu kayak Bleach tuh yang ngedrop paling cepet gitu loh dan habis itu kayak selama-lamanya ya cuma One Piece sama Naruto gitu kan ya. Sampai di terakhir itu Bleach itu jadi paling bawah. Iya, dan ya gue penasaran aja sih karena kayak ya menurut gue Bleach tuh manganya tetap ada potensi sih. Di awal tuh kayak jujur manganya gue sih kayak cepet banget keserap gitu loh dan ya gue nggak tahu aja sih apa yang terjadi dengan Kubo karena di satu sisi menurut gue art dia tuh tambah bagus seiring Bleach. Walaupun ceritanya menurun, menurut gue art dia tuh selalu naik. Tapi kok seiring artnya menaik, kualitasnya menurun dan baru kayak di art terakhir ini pas art dia bagus, kualitas cerita dia bagus ya kayak udah match made in heaven gitu. Gue kurang sukanya ya ini sekalian ya gue mau inget yang sampai waktu itu terkenal meme-nya. Salah satu kenapa drop. Karena waktu itu kayak apa ya kayak
bilang kan yang sampai meme-nya itu kan kayak bapak kamu ternyata ada, waduh Iya. ternyata ini, terus muka Ichigo kayak kaget, terus kayak kita setengah apa gitu muka kayak kaget, terus tiba-tiba dibilang ibu kamu sebetulnya kaget lagi, terus kayak premis premis awal arc-nya itu terus itu yang gua kurang suka sih. Dan itu ya jujur ya kayak teman-teman kita lah gitu ya, banyak yang ngedrop sih gara-gara itu sih, Iya. selain Ya. ceritanya yang di belakang tuh Heeh. jadi kayak kesannya terlalu breaking gitu. Iya, gue pun setuju. Gue tuh kayak Bleach ngedrop parah banget dulu kayak, dan baru karena orang, oh ini arc terakhirnya dibilang bagus, ya udah gue coba lagi deh ngebaca arc terakhir, dan kayak menurut gue, oh ya bisa, kualitasnya sih jauh banget kerasa gitu, beda gitu loh. Kayak ya agak sayang aja sih apa, karena gue juga kayak nggak tahu, karena mungkin dengan ini gue jadi agak tertarik untuk yang apa, Burn the Witch, yang manga lain dari Tite Kubo. Hmm. Gak tau sih, gue belum baca, cuma kayak gue jadi tertarik kalau kualitas ratingnya Kubo bisa bagus, ya mungkin mau gue coba sih tuh manga gitu loh. Ya anyway, nah mungkin topik terakhir kita untuk tahun ini sebelum masuk ke personal anime pick ya nanti kita tentu akan ngebahas tentang anime of the year pribadi kita, bukan anime of the year yang objektif. Nah, tapi sebelum itu mungkin gue mau ngebahas yang terakhir, karena ya ini sedikit kayak industri gitu ya. Karena menurut gue ini juga yang agak menarik ya, karena ya tadi apalagi ngomong Bleach ya. Karena yang menariknya Bleach juga salah satu gue lihat itu kalau untuk online di mana dia di streaming gitu ya, Jan. Karena Ya. Bleach ini di streaming di Disney, yang jujur kita udah pernah ngebahas juga, jadi kita nggak jaga sih kenapa masuknya ke Disney gitu loh di situ. Dan nah ini orang makanya jadi agak, kalau gue lihat di anime Twitter ya, orang tuh agak nge-mix gitu lah. Karena di satu sisi ya mereka senang sih ada Bleach datang gitu, bisa di streaming online di Disney. Tapi di sisi lain orang tuh kesel kenapa harus Disney sih? Karena ya gue tahu sih mayoritas fans anime tentu bukan orang yang bakal nge-subscription ke apa Disney Hotstar gitu sih ya. Karena ya demografinya beda aja sih. Tapi nah ini makanya jadi kayak banyak kayak orang yang kayak agak ngekeselin sih agak ke Disney, karena jujur sih kayak apa sih, Disney tahun ini makin banyak anime yang dia dimasukin ke apa, ke streaming service-nya, dan menurut gua itu anime yang kualitasnya juga lumayan bagus. Tapi orang tuh kayak pada agak apa, orang tuh kayak pada bilang ya karena dia tapi nyangkut di Disney jadinya tuh kayak popularitasnya kurang. Jadi kayak sebagai contoh tahun ini ada satu Undead Unluck, tapi kedua sih kalau yang gue ya suka itu Tengoku Daimaikyo atau uh, Heavenly Delusion gitu loh, yang ini dua anime yang menurut gue sih bagus, dua animenya bagus. Cuma terutama Tengoku ya, karena Undead Unluck masih di season terakhir, jadi orang agak kurang tahu figurnya. Tapi sih banyak yang bilang kayak rasanya nggak ada yang ngomongin gitu loh. Sementara Tengoku Daimaikyo tuh animasinya bagus, ceritanya bagus. Cuma jujur kayak kemarin begitu ada mereka rilis kayak DVD sales, Tengoku Daimaikyo tuh kayak salesnya tuh salah satu yang paling buruk buat tahun ini gitu loh. Kayak salah satu yang paling rendah. Dan banyak yang bilang tuh kayak nyalahin, walaupun acaranya bagus, gara-gara di Disney sih banyak yang nggak nonton gitu loh. Ya ini yang mungkin gue pengen ngebahas lo sendiri sih, karena di satu sisi anime kayak Bleach walaupun di Disney bisa populer, tapi banyak anime yang lain juga kok kayak kelihatannya kalau dirilis di Disney kok ya popularitasnya itu nggak sama lah kalau dibandingin dirilis di platform lain ya, baik itu di Crunchyroll atau di apa Netflix. Kayak Netflix aja tuh apa, seapa-apanya kayak Pluto masih rada populer tahun ini gitu loh, kayak apa masih banyak yang rada nonton lah. Tapi kayak kalau Disney kok kesannya jadi kayak black hole buat anime gitu loh. Tapi gue jadi mikir, maksudnya kan kayak gitu kan. Gimana pun juga kan kalau gue ngeliat ya, maksudnya gue lupa ini Netflix dulu apa Disney dulu ya yang dulu. Netflix dulu lah, semuanya Netflix kan, makanya kan Iya. gue mikir kan, oh mungkin emang karena dilihatnya mungkin secara angka ya, ini trafficnya lumayan gitu kan. Nah apalagi ya gue jujur aja, menurut gue ya, ini menurut gue kalau sekarang itu kan tahun ini kalau Disney itu kan kayak Marvel, terus juga kayak film-film anime
dikeluar di tahun ini kan kurang rame lah ya bahasanya. Hmm. Ya gimana pun juga biar ngejaga untuk streaming service-nya tetap pelanggan streaming service-nya tetap gitu lo nggak cabut ya, gimana caranya narik gitu kan, ya udah mungkin anime. Jadi gue malah kesannya mungkin gue nggak tahu ya seberapa efeknya si Bleach ini, cuman kesannya gue malah jadi kayaknya itu tadi yang kayak lo bilang, jadi kayak black hole anime. Oke, mungkin Disney jadi ada traffic tambahan gitu, tapi untuk angkanya si anime yang ditayang di situ jadi kayak ke nerf. Iya, Jadi kayak satu sisi gitu loh yang untung loh. Bukan kayak cuman Disney naik, tapi ya Disney naik sih nambah gitu. Tapi ya nggak sesuai ekspektasi jadinya viewernya. Kayak ya karena animenya apa sih, kayak kalau ya misalnya gue bilangin aja kayak kalau rilis Crunchyroll ya karena lebih banyak Crunchyroll fans anime yang subscribe sana, ya kemungkinan animenya popularitasnya bakal lebih tinggi gitu kan ya. Pas. Coba kayak ya kalau Disney-nya sendiri sih kayak ya ini sih makanya gue bingung sih ya, karena di satu sisi untuk anime banyaknya kasus gini, tapi karena dia kayak gini kan nggak cuma buat anime doang ya, kayak Disney ya tadi lo bilang emang untuk konten internal mereka sendiri masalah, tapi untuk Hotstar ya apa maksudnya Disney yang streamingnya gitu loh ya, yang streaming service Disney ya mereka juga nggak cuma narik konten luar dari anime, tapi kayak ya ini gue subjek yang gue nggak terlalu familiar, tapi ya itu drama Korea gitu ya. Drakor dia juga banyak nambahin di situ loh. Tapi ya setahu gue ya kayak kalau dari drakor kalau misalnya gue nggak pernah dengar kayak ada drakor yang dibilang gara-gara drakor ini rilisnya di Disney kayak apa popularitasnya kurang gitu. Iya, tapi ya jujur emang gue nggak terlalu familiar dengan drakor gitu ya. Gue nggak terlalu di situ. Cuma kok spesifik ke anime ini kayak orang banyak yang bilang kayak itu. Bilang apa sih kayak enggak ini salahnya Disney nih, kayak Undead Unluck atau yang itu kayak popularitasnya turun. Padahal kayak menurut gue ya kayak ya fans drakor gitu ya kayak ya beda dengan kayak core audience-nya Disney kan tadinya apa sih intinya antara satu yang bener-bener konten anak-anak gitu ya, yang Snow White, yang film-film klasik kartun animasi Disney, betul. Atau lu masuk ke Marvel atau Star Wars ya, itu kan ya istilahnya Trinity dari kontennya Disney gitu kan ya, kalau yang konten internal. Nah tapi drakor dan anime ini kan kayak agak di luar dari itu ya. Cuma kayak kok drakor rasa gue paling nggak masih bisa lebih survive di Disney gitu loh dibandingin dengan kalau anime, kecuali lu Bleach gitu loh. Nah ini sekarang gue untuk secara untuk netral aja ya maksudnya. Kan itu kan tadi kan ada kayak gitu karena ya mungkin ya itu tadi kita nggak dengar yang keluhan dari yang circle drakor ya, bahasanya drakor karena bukan lingkupnya kita lah, karena kita bukan penikmat juga ya gitu kan. Dan tadi si Undead Unluck ya. Iya. Nah Undead Unluck itu kualitasnya gimana? Bagus. Kalau buat gue sih kalau animasi doang sih bagus, ceritanya sih gue nggak terlalu, tapi menurut gue lumayan oke sih, salah satu anime yang top gitu sih, kayak kalau lu penggemar shonen atau yang lain ini menurut gue sih bisa buat lo gitu sih, kayak itu yang makanya gue jujur kayak Tengoku Daimakyo yang gue agak sayang sih, karena gue nggak expect itu, gue bilang itu bukan anime yang super mainstream juga sih, karena animenya apa sih drama thriller ya, anime drama thriller tuh kayak karena ini juga salah satu yang gue agak gue take ya, karena tahun ini pun kan Netflix ada ngerilis Pluto gitu kan ya. Dan orang kayak pada banyak bilang Netflix agak kurang marketing nih, Pluto nih kurang populer, kok bisa kalah sama anime-anime lain kayak Frieren. Kayak gue bilang ya lu sadar Pluto tuh, gue suka Pluto, gue enjoy Pluto animenya, tapi gue sadar juga Pluto tuh anime bukan mainstream. Iya, Naoki Urasawa tuh kan dia bikin bener-bener kayak thriller misteri gitu loh, kayak dan nggak semua orang tuh demen kontennya konten yang agak mikir gitu kan, kadang orang tuh agak males gitu loh. Karena malah gue untuk penikmat ini tuh kayak ya udah kayak popcorn film lah ya bahasanya. Iya, tapi malah nyantai aja. Tapi malah kayak Pluto di Netflix menurut gue sih popularitasnya udah untuk jenis kayak apa sih, jenis anime kayak gitu, menurut gue tuh kayak udah cukup pas gitu loh. Udah penggemar thriller ya pada nonton, penggemar thriller tuh pada kayak ngomongin Pluto. Lu kayak lihat yang
kritik-kritik YouTube pada ngebahas itu Pluto semua gitu loh. Tapi kayak emang gue nyadar kalau kayak Tengoku Daimakyo, padahal harusnya yang genrenya sama gitu ya. Itu jarang banget yang ngebahas. Kayak yang ngebahas tuh dikit banget gitu loh. Nggak terlalu banyak yang bilang kayak kalau ada yang ngebahas sih pada muji, bilang oh ini animenya bagus. Tapi yang ngebahas sendiri nggak terlalu banyak. Jadi kayak apa? Beda gitu loh. Yang ngebahas sih bilangnya bagus, tapi nggak terlalu banyak ngebahas. Jadi kayak agak agak kontradiksi di situ loh. Kayak dan itu makanya orang mungkin jadi kayak point finger ke Disney karena dia bilang ya karena yang tahu dikit di Disney tuh pada anime fan tuh pada nggak ngecek di Disney gitu loh buat terutama buat anime yang apa istilahnya judul baru manganya juga manga yang agak ke audiens tertentu doang tapi popularitasnya tuh kayak jauh di bawah ekspektasi loh walaupun orang nggak bilang ini nggak bakal nyaingin anime shonen yang lain gitu cuma tetap aja orang pada bilang kayak ya agak kalah gitu loh di situ kayak ya dan ini bukan pertama karena dulu dia tahun lalu apa juga pernah summertime rendering itu juga orang kritik segala macam tuh pada senang pada bilang bagus cuma popularitasnya juga kurang gitu loh kayak nggak terlalu banyak orang yang Iya, karena summertime rendering itu aja gue inget ya. Itu kan sebetulnya kan udah sekitar 2 season lalu ya. 2 season apa 3 iya season lalu. nggak udah tahun lalu itu Tahun lalu kan malahan. itu tahun Nah, lalu itu malah itu baru rame ya paling enggak kalau gue patokannya ya ada reels yang masuk ke gue ya. Dan itu biasanya beberapa kali itu baru masuknya itu sekitar 2-3 bulan lalu kalau nggak salah ke gue. iya Berarti sekarang kan tuh udah jauh gitu. sekarang kayak gue baru ngeliat orang tuh kayak baru ini acara keren deh coba baru mulai nge-share gitu loh tapi itu rilisnya tuh tahun lalu kayak udah anime lama dan pas pertama kali keluar gue inget tuh kayak nggak ada yang ngomongin sama sekali loh summertime rendering gitu loh dan sama ini juga untuk Heavenly Delusion kayak orang menurut gue sekarang nggak ada yang ngomongin gitu ya gue nggak tahu apa dalam setahun itu bakal berubah gitu ya tiba-tiba ada orang oh dia anime bagus lah pada mulai nge-share karena animasinya nunggu orang nggak sengaja nemu dulu gitu bahasanya. iya accidentally discover gitu loh yang nah itu mungkin nggak tahu sih apa memang mungkin karena ya itu Disney emang bukan yang sumber orang fans anime biasa ngecek gitu loh ya gue ya agak menarik sih tapi gue inget dulu Netflix tuh juga pernah ada problem mirip gini ketika Netflix mulai pertama kali ngambil anime dari Crunchyroll gitu loh kayak dia mulai beli licensing sendiri untuk anime tertentu orang pun pada saat itu bilang kayak iya Netflix kok ngambil dari Crunchyroll sih kayak pada bilang nggak bakal populer di Netflix karena fans anime tuh nggak ada yang subscribe ke Netflix dan pas awal tuh emang mirip kayak gitu tapi seiring waktu kalau lihat sekarang tuh kayak ya walaupun tetap Crunchyroll masih yang utama ya untuk kalau penggemar anime kayak ya fans di Netflix tetap masih pada ada yang nonton gitu sih kayak anime Netflix tuh kayak masih ada yang nonton gitu loh kayak ya gue masih nonton Pluto gue masih nonton kayak Frieren Kusurya no Hitorigoto kayak ada anime-anime yang emang gue spesifik nontonnya cuma di Netflix gitu loh ya gue nggak tahu apa ini cuma karena pas di awal Disney tuh kayak masih image-nya tuh masih keikat banget sama Marvel sama Star Wars seiring waktu mungkin itu tadi juga sama kayak ya bahasanya kayak awal-awal Netflix lah kita lihat ke belakang lah mungkin itu dari kayaknya berapa setahun lagi lah ya harusnya bisa ya untuk paling enggak yang viewernya juga udah lumayan untuk anime. Iya, utama sih gue pengen lihat pengaruhnya dari Bleach yang ternyata bisa populer apa itu bakal ngubah image fans anime buat Disney gitu lah. Itu yang gue agak pengen lihat sih nanti. Oke. Nah tapi sekarang mari kita akhiri tahun ya kita ini dengan high note ya dan mungkin gue sama Ojan sendiri mau sharing nih apa ini anime of the year yang untuk kita pribadi. Jadi ini untuk gue dan Ojan. Jadi jika anime of the year lo itu berbeda, nggak usah tersinggung ya, karena tiap-tiap orang itu kan beda-beda. Gue dan Ojan aja ini bakal beda-beda gitu ya. Dan mungkin sih nanti gue mau minta dari lo dulu sih ya Jan, sebagai terakhir nih, apa anime of the year lo untuk tahun 2023 dan ada honorable mention nggak buat anime lain dan ya lu coba bisa ngejelasin kayak kenapa ini anime of the year lo di situ. Of the year gue Uma Musume, nggak lah anjir. Mafian.
Tapi lagunya gue Apa? akuin itu. Oh, lagunya bagus. Lagunya catchy. Ya. Nah, untuk honorable mention gue yang kayak tadi udah sempet itu Zoom 100. Mungkin kalau misalnya Zoom 100 itu bisa selesai ya, maksudnya nggak ada problem ini, mungkin dia yang the best gue. Emang karena ya semua di luar kendali lah ya. Force Mayor akhirnya ya ini. Tapi untuk yang top anime gue yang di tahun ini, belum gue ngomong top anime, gue mau agak ngeluh dikit ya sebetulnya. Banyak jadi ini ternyata pas gue lihat banyak yang gue ikutin ya. Ya komik-komiknya ternyata nggak sesuai, nggak apa ya, nggak dapet the trailernya tuh, kayak gue nggak dapet itu loh. Jadi ya udah jadi manga stop nih. Salah satu meme paling populer kan baca manganya aja. iya. Udah jadi Waktu pas nge-meme loh. nonton anime tuh kayak ya gitu kan. Jadi ya untuk kasih untuk spesifik loh, kasih spesifik apa tuh ya lo ya kayak gitu. yang gue bener-bener kecewa ya kualitasnya, itu yang gue kurang suka itu si ini A Returner's Magic Should Be Special. Oh iya, itu sampah sih. Gue mau ngomong bahasa Jepangnya ribet gue. Meler juga. Terus tadi tuh apa lagi ya? Ada Reborn Vending Machine enggak lah anjir. karena nggak ada ekspektasi. Iya itu melebihi ekspektasi gue sih, karena ekspektasi gue nggak ada. Wah anjir. Itu melebihi ekspektasi gue sih. Itu di luar iya, nggak pakai tedeng aling tiba-tiba nongol gitu anjir. Ini di apa? Isekai Shokan itu basic banget. Malah yang gue kaget Isekai Smartphone itu bisa sampai season 2. Itu goblok sih anjir. Ya gue agak bingung sama itu loh. Siapa sih the fuck man, lu ngelanjutin yang kayak gitu, malah yang lain-lain yang bagus malah ini. Dan itu juga yang buat gue mungkin karena ini yang potensial ya, Tomo-chan wa Ononoko sih. Iya, gue agak kecewa sama itu sih, kayak menurut gue terlalu di rush. Itu agak terlalu di rush. Iya. Pacingnya agak aneh di sini. Iya, pacingnya agak aneh. Iya, itu maksud gue kayak karena terlalu dicepetin. Iya, karena gimana pun juga ini formatnya 4 koma kan aslinya kan. Dan ya mau dimasukin ke anime ya pasti kan agak panjang. Jadi ada fillernya gitu kan, ada fillernya. Tapi jadinya tuh karena dipakai filler kurang kena gitu loh, kurang nonjok gitu. Itu yang gue sangat menyayangkan lah. Nah, ya itulah kira-kira ya yang untuk yang the best anime di tahun 2023. Jadinya Spy X Family season 2 sih. Gue udah tahu gue apa ke anime ini. Gue udah tahu ceritanya gimana dan deliver dengan bagus juga sih. Dan ya walaupun buat gue ya openingnya gue visualnya, lagunya gue kurang apa ya, kurang nggak kayak wah gini banget gitu. Emang ya, masih okay. Tergantung tes sih. Gue juga soalnya gue tahu orang pada demen Ado, yang band yang nyanyi openingnya ya. Tapi gue juga nggak terlalu sih kayak apa. Ya paling gak bandingin, gue lupa yang season 1 siapa ya yang kasih openingnya. Kalau season 1 Higedandism gue emang ngefans sih. Emang lagunya kan best juga. Iya, Higedandism ya. Kalau Ado gue agak emang itu apa sih? Ado tuh ya, gue bukan gara-gara One Piece Red sih anjir. Oh, iya di One Piece Red. gue. Iya. Tapi emang apa sih, One Piece Red gue masih suka, walaupun gue bilang itu bukan taste musik gue sih, kayak apa? Ya bukan taste musik gue, cuma bukan ya masih gue bilang masih reda. Sebetulnya lagunya sih enak di One Piece Red, cuman di One Piece Red tuh bener-bener kayak satu album Ado full gitu. Dan itu gue kayaknya overdose di situ anjir kayak. Iya mungkin sih sama. Karena terlalu terkonsentrasi, paling gak lu kayak Yoasobi lah, lempar berapa anime berbeda gitu loh. Nah itu jadi ya
Di Spy X Fam ya itu sih, jok-joknya dapet, kualitasnya juga nggak ngedrop, malah ya untuk beberapa sesi ada ini sih, ada peningkatan ya. Oke sih. Jadi ya buat gua untuk top anime di tahun ini si Spy X Fam. Nah kalau dari lo sendiri gimana, Kevin? Ya, gua mikir antara 3 kandidat sih ya, yang antara 2 yang gua nggak pilih dulu ya, yang dan sebelum yang nanti yang gue pilih nomor 1. Ini tapi menurut gue sih tipis-tipis sih ya. Kayak yang pertama tadi apa yang gue mau pilih tuh Pluto gitu ya. Karena ya emang gue udah fans lama Naoki Urasawa. Ya sama kayak lo, gue mungkin mau komplain dikit sih, kayak menurut gue sih animenya masih bagus, kualitas animasi, suaranya gitu bagus. Cuma gue gimana ya? Gue agak kurang suka karena ini diproduksi Netflix ya, dan ini yang gue agak nggak sukanya, dia ikutin formula episode Netflix di mana satu episode tuh 40 menit hampir ke sejam gitu loh. Bukan standar 20 menit, sekitar 24 menit kalau anime biasa ya. Dan ya gue sih jujur gue ngefans Naoki Urasawa. Cuma ya gue ngaku ini anime yang banyak dialog, banyak ngomong gitu loh. Kalau gue bacanya manga, gue baca chapter per chapter, itu pacing gue tuh oke loh. Karena gue nge-breaknya tuh satu chapter, kalau gue udah mulai capek ya gue tinggal break kan ya. Begitu di anime 1 jam, gue agak mulai kehilangan fokus gitu loh abis sejam dengan denger ini anime yang banyak dialog. Jadi kayak komplain gue agak ke Pluto sih, itu sih kayak kenapa nggak formatnya setengah jam aja sih. Kalau setengah jam menurut gue lebih gampang di digest ya, lebih gampang dipas karena ceritanya lu kan juga nggak terlalu ubah gitu loh, adanya lu nyatuin lebih banyak chapter di satu episode. Jadi kayak gue ngerasa agak lebih pas aja sih kalau lu pakai pacing itu. Cuma ya itu minor issue lah, gue masih lebih dari isu format. Akhirnya gue pun solusinya ya kayak cuma tinggal nonton setengah jam, break dulu, baru lanjut setengah episode terakhirnya gitu. Anjir, nonton satu episode mesti istirahat dulu ya. Iya, karena ya jujur ini banyak dialog. Iya, paham sih. Karena kontennya juga berat juga. Gua pun yang demen dialog pun harus kaku, agak berat ya gitu deh. Kedua yang tadi aku mau pilih sih tadinya Frieren. Jujur bukan karena ceritanya aja sih. Ceritanya sih gue ngefans juga karena gue baca manganya. Tapi kalau ini kategorinya soundtrack, mungkin soundtrack nomor 1 gue buat tahun ini. Soundtracknya bagus, soundtracknya nggak, dan gue nggak cuma opening sama ending ya, tapi kayak lagu-lagu OST-nya yang biasa pun BGM-nya bagus ya. Iya, BGM-nya tuh bagus, kayak buat gue tuh kayak relax music. Sekarang tuh kadang aja gue masih nggak denger OST-nya gitu loh dari Frieren. Kayak OST-nya tuh vibe-nya nge-chill aja sih. Kalau lu mau relax tuh dengerin musik-musik di sini. Si Evan Cole yang komposernya tuh kayak menurut gue tuh lo nge-vibe-nya dapet banget ya di Frieren. Cuma ya karena itu lebih soundtrack ya, dan gue sih kayak masih agak gue nggak enak yakin karena ini masih anime yang core 2-nya lanjut ke season ini, jadi gue masih mau kasih waktu lah karena episodenya masih belum terlalu banyak. Cuma kalau kategorinya cuma dari musik doang sih mungkin gue udah mau nomor satuin sih ini Frieren. Tapi sorry gue selat, cuman gue agak kaget sih honorable mention lo ini. Iya. Karena kenapa emang? Enggak, gue kira tuh paling enggak masuk honorable mention itu ada Mushoku Tensei 2 atau enggak si ini Kimetsu no Yaiba. Kimetsu tahun ini jujur gue agak kurang, tapi gue sih udah expect karena Kimetsu ini arc manganya juga yang salah satu menurut gue agak bukan agak sih, ini menurut gue arc-nya yang paling lemah di manganya loh, arc yang paling gue least favorite di manganya. Kayak jadi Kimetsu menurut gue kayak 2 arc berikutnya nih agak susah sih dia, karena di manganya tuh menurut gue tuh ini 2 arc yang popularitasnya paling orang agak kurang suka gitu loh. Arc selanjutnya sih bagus lagi, cuma ya emang 2 arc Kimetsu ini gue agak kurang suka di situ. Kalau yang satu lagi Mushoku Tensei ya, iya. Gue sempet consider, tapi nggak tau, kayak menurut gue masih lebih demen Frieren sih daripada Mushoku. Jadi kayak Kenapa? sih. Apa karena ada satu arc yang kepotong? Enggak sih, kayak malah menurut gue dia lebih bagus dari manganya, karena manganya ngemotong arc itu, di animenya malah diintroduce.
Oh iya, iya Heeh, belum ketuker di iya. anime malah diintroduce ya. Iya, menurut gua animenya lebih bagus daripada adaptasi manganya karena manganya yang lebih banyak nge-cut gitu loh. Walaupun akhirnya dia ngerilis spin-off manga belakangan gitu loh. Coba sama sih karena Mushoku ini itu siapa sih? Jadi dia mecah dua kur ya. Karena kan yang kur satu sama kur 2, kur 2-nya lanjut di bukan di winter tapi di spring seingat gua. Um, dan untuk kur satu ini ini tuh lebih karena gue udah baca light novel ya, jadi gue nggak nge-spoil, tapi kur yang sekarang ini tuh kayak nge-set up supaya buat kur yang berikutnya. Kalau kur berikutnya yang tayang sekarang, mungkin gue masukin nomor satu, tapi karena kur ini lebih banyak setup, gue agak ya menurut gue sih oke aja. Lu perlu apa sih? Lu perlu episode untuk nge-setup juga kan ya, supaya Iya. ke klimaksnya. Tapi karena sistemnya dia pakai kur dan kurnya kepisah ke tahun depan ya gue nunggu klimaksnya nanti di spring anime 2024 gitu loh. Yang itu sih kenapa gue nggak masukin Mushoku di situ sih. Hmm. Kayak apa? Ya menurut gue nggak apa-apa, cuma ini emang arc yang rada slow aja sih di situ. Ya. Jadi ya kalau itu sih yang ya sedikit aja beberapa yang honorable mention lah yang gue itu. Ya kalau Kimetsu sih gue nggak consider buat tahun ini. Cuma ya yang kalau gue nomor satu yang tapi abis gue pertimbangin buat gue sih Vinland Saga season 2 ya. Yang ya gue tahu sih mungkin banyak orang yang kecewa karena seasonnya ini lebih slow gitu loh. Cuma ya kalau gue buat appeal-nya gitu lah, karena pas gue baca manganya itu gue juga ini chapter yang gue walaupun pacingnya lebih slow, gue seneng gitu loh. Dan di animenya menurut gue ya pas musiknya bagus, kayak feel-nya kedapet gitu lah buat Vinland Saga season 2 ya. Dan gue kaget sih karena tadinya gue pikir orang tuh bakal banyak yang sebel atau marah loh ke season ini, Vinland Saga season 2. Kayak walaupun gue personally suka, tadinya gue pikir tuh orang banyak yang nggak seneng ke pacingnya yang lebih slow, tapi ternyata banyak orang yang kayak malah apresiasi gitu loh. Kayak kayak oh iya sih, kayak gue nggak mikir sih kayak kok bisa ubah ke lebih slow gini, jadi kayak rasanya gue ubah ke manga yang berbeda atau anime yang berbeda gitu loh. Uh, dan meme-nya apa sih, you don't have any enemies, juga lumayan lucu sih yang keluar. Gue nggak nyangka itu jadi meme sih. Itu jadi ini anjir, sekarang jadi apa, jadi kayak TikTok gitu ya. iya TikTok ya, cuman kalau gue sih lebih nongol di IG. Ya intinya tuh kayak ya udah lu lepaskan semua beban, Iya. nggak usah terlalu dipikirin udah. Selalu itu tuh kalau misalnya lagi bahas ya tema itu, pasti yang ditongolin tuh guys. Iya. Oke, anjing ini Vinland Saga. Kalau nggak Vinland Saga, Vagabond. Iya. Karena emang mirip sih, kayak ya kalau Vagabond gue juga bisa panjang bahas sih. Coba kayak Thorfinn, gue nggak nyangka jadi kayak muka apa sih, yang Sigma Mail atau yang chat mail di internet gitu loh. Gue nggak jaga, itu surprise banget sih buat gue. Tapi ya itu sih yang gue suka sih, karena message-nya tuh juga gue yang Vinland Saga tuh unik loh gitu loh. Kayak ya lu bisa bilang itu sih message-nya agak apa sih, terlalu pasifis atau gimana, tapi kayak menurut gue tuh dia pasifis, tapi kayak yang masih ngejelasin lu jadi pasifis tuh kagak gampang gitu loh. Muka lo harus dibonyokin gitu kalau lu jadi pasifis. Kayak iya kan, kayak intinya seberapa banyak hanteman itu loh yang Thorfinn harus terima gitu. Kayak tapi lu ngejaga sabar di situ tuh kayak menurut gue kayak walaupun gue nggak bisa emulasi, gue ada admire gitu loh, kayak di kayak di situnya gitu loh. Iya logikanya kan di situ. Sebahasa kasarnya tuh sedibully itulah dulu. Iya. Bisa dengan mindset gitu kan the best banget anjir. Iya. Kayak buat yang nggak paham obrolan kita, coba ikutin Vinland Saga makanya. Iya, gue nggak mau nge-spoil karena itu experience sih. Itu ada experience kalau orang yang relate gitu. Kayak quote gue paling favorit itu begitu, apa sih, si Kanutnya Raja bilang kayak what a beautiful man gitu. Ini cowoknya iya sih ngechat itu kesel, so fucking gay gitu loh bahasa. Cuman iya begitu. Harusnya gay, tapi entah kenapa gue di konteks itu kayak kesannya beautiful gitu. Kayak iya. Tapi gue setuju, gue ngerti lainnya tuh apa, kesannya gay tapi kayak kalau lu tarik keluar konteks
konteks kesannya gay, tapi kalau lo Iya, ikutin di episode kayak gue setuju. iya, karena lu harus tahu konteksnya, lu tahu harus progres ceritanya kenapa dia bisa ngomong kayak gitu lah. Heeh. Nyampe ke poin itu tuh bener-bener journey-nya tuh panjang banget gitu. Kayak Gila, ya gila. ya gue itu apa sih? Apa ya seneng aja sih kayak gue nggak nyangka. Tadinya gue tadi tuh kayak udah mikir kayak ada orang-orang bakal ngetaiin total nggak sih nih anime season ini karena kesannya kalau lu baca manga lu tau kayak ceritanya tuh bener-bener berubah habis ini loh. Kayak dan gue taunya orang-orang tuh kayak ternyata pada oh my god, gue nggak nyangka ternyata animenya tuh ngarahnya ke sini gitu loh kayak apa? Hmm. Kayak orang apresiasi tuh gue kayak aduh happy banget sih orang kayak walaupun ada beberapa yang bilang kayak iya jadi ya mungkin bukan tes gue lah kayak apa kayak ada yang kayak gitu tapi gue jujur sih kayak impress gitu loh di internet sekali kayak konversasinya tuh kayak kagak kagak ngetai-taiin gitu loh kayak kalaupun Hmm. orang yang apa sih yang senang Vinland Saga karena adegan battle-nya tuh jadi kayak iya sih animenya berubah ya bukan anime mungkin bukan tes gue tapi menurut gue nggak jelek gitu loh kayak kalau konversasi itu lebih ngarahnya kayak gitu loh kayak jujur gue apa konversasinya tuh juga kayak sopan banget gitu Iya. se influence Thorfinn itu buat ngedamain orang nyampe internet komen menurut gue bisa sedamai itu ya 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 tapi anyway ya itu sih anime of the year kita untuk tahun 2023 ya jadi ya mungkin ini kita yang terakhir dulu sih ya ini sih udah tahun baru ketika kalian denger ini tapi ya mungkin dari gue dan Ojan sebelum perpisahan gue mau apresiasi juga sih untuk tahun Oh iya. 2023 yang udah nonton karena jujur channel kita ya apa ya banyak progres lah. Kita kita sungguh happy tahun ini. Ya lo ngasih highlight end of year kalian semua ngasih highlight end of year buat gue sama Ojan sih kayak kita end of year-nya banyak senyum gitu loh karena kalian Thank you ya. thank you gue ya At menuju least tuh gue jadi kayak wah gila ini. Ayolah kita semangatin lagi lah, ayolah. iya ya jadi ya buat gue sama Ojan apresiasi aja sih buat para yang viewer yang udah pada nonton udah pada dengerin thank you banget ya dan gue harap sih di 2024 ya input ke kita juga supaya kita semakin banget bisa semakin meningkat bisa semakin konsisten ya karena ya gue tahu ya lo sama gue juga di 2023 adalah beberapa vakum karena kesibukan yang lain-lain gue harap sih target gue 2024 itu bisa lebih konsisten di situ dan Iya. ya gue thank you sih Ya, kak kita juga ya gimana caranya biar kita lebih lebih konsisten lah. iya Dan ya nanti kita coba lihat di 2004 ada beberapa hal yang kita mau. udah ada planning lah kita Iya. 2024 ya oke ya sebelum terlalu gay seperti Ojan bilang ya mungkin gue tutup dulu untuk podcast ini sampai di sini dulu. Thank you kembali guys ya yang udah pada dengerin dan we wish everyone a happy new year dan sampai ketemu lagi di tahun 2024. Bye bye.